Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SGN. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai OOP pemrograman Java polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme ini secara harfiah, poly berarti banyak dan morphs berarti bentuk. Jadi polimorfisme berarti mempunyai banyak bentuk. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode generasi bersifat umum untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas turunan dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk mempermudah dan memahami konsep polimorfisme, misalkan terdapat sebuah kelas induk dengan nama penyanyi yang akan diturunkan lagi menjadi kelas penyanyi pop, penyanyi dangdut. Gambar ini menunjukkan konsep dari polimorfisme dari kasus. Misalkan tadi jika dilihat terdapat metode yang sama pada setiap kelas, namun implementasinya berbeda. Jadi ini ada 3 kelas. Pertama ini dari dangdut, penyanyi, dan pop. Nah, ini yang ditunjuk penyanyi. Jadi konsep ini disebut dengan konsep polimorfisme. Konsep seperti ini terjadi pada konstruktor ataupun pada metode. Dari gambar ini, kelas penyanyi terjadi polimorfisme pada konstruktornya. Terdapat 2 konstruktor dengan nama yang sama, namun perbedaannya ada di penggunaan parameternya. Jadi ini saya akan bikin kelas sebanyak 3 dulu, memulai dari penyanyi. Saya buka bin-nya. Pertama kita bikin objek dulu, project. Bikin project PD yang ini Java with ends, Java application. Next, itu kita kasih polimorfisme. Disitu ini dihilangin, finish. Di situ ini saya bikin package kemudian kayak bikin di class dulu. Pertama penyanyi, ini kemudian string nama sama dengan di titik koma. Setelah itu public penyanyi,
nama penyanyinya, nama penyanyi ya, situ bawahnya lagi kita ketik public penyanyi string nama seperti ini. Nah, bikin ini sistem nama penyanyinya, terus diambil variabel nama, terus itu sini bawahnya kita buat public string nama string nama itu gini. Nah ini untuk mengembalikan titik this sama di situ sama dengan nama lagi ini saya ganti stringnya artinya besar. Situ di sini saya bikin tag wait genre kemudian string genre sistem. Ini kita masukkan genrenya umum. Umum. Nah, ini S-nya harusnya besar. Nah, ini. Habis itu kita bikin kelas baru namanya pop. Bikin kelas ini untuk warisan. Di sini saya bikin kelas namanya pop. Di situ kita lakukan string nama popsal ya Afgan itu ini public string nama di situ string lagi nama kita kembalikan terus this ini. Nah ini
ini aja. Oke. Nah, habis itu di sini bawahnya kita kasih protect. Good pocket membuat genre itu metode genre string s-nya string genre kemudian system out. Ini genrenya oh ini. Nah ini kita buat barisan dengan extends penyanyi. Nah di sini kita harus melakukan override dan ngeklik ini. Saya ini lampu ini klik. Ini juga sama, klik di sini. Oke. Setelah ini kita bikin lagi kelas baru dangdut. Dangdut udah. Oke, di sini saya ajarin cepat supaya tidak kita nulis lagi. Ini dihapus ya teman-teman. Ini jangan di. Oke, langsung saja. Oke. Nah ini kan sama ya sama pop ya. Ini kayak gini kan sama ya pop ini aja dikit. Bentar. Ini tinggal klik kanan, habis itu pilih saja yang refaktor ini, terus kemudian copy atau alt c ini alt c. Di situ di sini kita ubah jadi namanya dangdut, otomatis dia akan berubah nanti. Refaktor klik, nah kan berubah kan, langsung jadi dangdut. Ya langsung menyesuaikan dengan ini apa yang tadi. Nah dari sini kita tinggal saja mengubah ini string namanya. Jadi misal ini inka, ini situ udah nggak perlu diganti lagi. Yang bawah juga udah, yang bawah ini aja. Ini diganti saja namanya dangdut, sesuaikan dangdut. Nah save. Setelah ini kemudian kita akan bikin lagi kelas namanya main. Bikin kelas lagi namanya main. Main penyanyi. Setelah gini kita bikin static with min let's itu nyanyi. Bikin objek lagi penyanyi di situ dengan new
bikin lagi punya bikin yang parameter. Ini bikin lagi juga kemudian new. Nah di sini saya akan tulis penyanyinya, namanya Mahrzen ya, Mahrzen. Ikut dulu, coba kita jalankan. Bentar. Indra sama yang ini. Nah yang belum bisa. Oke, jadi ini saya coba run ya. Nah seperti ini hasilnya nama penyanyi 0. Ini berasal dari sini ya, dari sini ini menampilkan nama penyanyi 0 dan nama penyanyinya Mahrzen itu berasal dari ini. Jadi bikin penyanyi baru, objek baru, nama jadi Mahrzen. Nama penyanyinya ini, nama penyanyi di sini, terus nama dipanggil dari sini, manggil di sini. Oke, jadi Mahrzen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai program ini. Jadi ini program ini menggunakan bahasa Java yang mendefinisikan kelas main ya, mendefinisikan dari kelas ini dengan metode utama dengan main ini. Nah, kemudian metode main ini membuat dua instance dari kelas induk, dari kelas kedua ini dan ini yang disebut dengan penyanyi, kelas induknya ini. Dan instance pertama itu gini, dia bikin penyanyi 1, instance pertama ini, dan dibuat menggunakan konstruktor default. Jadi konstruktor default dari sini defaultnya. Terus dan instance kedua yang ini, penyanyi 2 ini dibuat menggunakan konstruktor yang menggunakan parameter string, menggunakan ini parameter string hingga yang diberi dengan nilai Mahrzen. Dan kelas penyanyi ini harus ditentukan sebelum menjalankan kelas ini. Jadi harus nentuin ini kelas penyanyi dulu, dan itu harus berisi konstruktor dengan tanpa parameter. Jadi bikin kayak gini, konstruktor 1, 2, nah tanpa parameter,
metode utama adalah titik masuk program. Jadi titik masuk program di sini dan dijalankan saat program dijalankan, yang nantinya akan menghasilkan kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Besok saya akan menjelaskan terkait binding dynamic and static. Jadi ada dua binding itu, jenisnya ada dua, yaitu dynamic dan binding. Mungkin akan saya lanjut ke besok. Mungkin video tutorial kali ini akan saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.